Ya, sudah ya, pasturnya udah terlihat. Oke. Ya, oke, terima kasih kepada Pak Ilham selaku host yang sudah membukakan room ini. Begitu juga kepada Bu Haja Endah sebagai moderator. Baik, langsung saja. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Agus Sagita dari Bali. Saya menjadi guru produktif multimedia di SMK ini kurang lebih selama 2 tahun. Jadi masih tahap belajar ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang tahapan produksi dalam pembuatan film pendek. Nah, jadi kita mulai tentang fundamental film itu sendiri. Jadi pengertian film
dapat dikatakan film itu adalah sebagai media. Jadi media yang berupa visual dan audio, karena dia bisa mengandung visual atau gambar bergerak dan juga bisa disertai dengan audio. Atau mungkin bahkan ada film yang tanpa audionya juga bisa. Di mana film itu kita hanya menonton slide gambar atau video, tetapi tanpa audio pun kita sudah dapat mengerti dan memahami apa maksud dari pembuatan film tersebut. Nah, kemudian fungsinya sendiri bisa sebagai media hiburan atau media komunikasi atau bisa menjadi media ekspresi. Nah, karena belakangan ini banyak sekali seperti yang disampaikan di narasi sutradara ataupun produser dadakan yang handal. Nah, itu tidak lebih awalnya adalah mereka membuat film itu sebagai media ekspresi. Jadi seolah-olah mereka adalah pemain atau aktornya, kemudian didokumentasikan, direkam menggunakan kamera ataupun smartphone. Nah, kemudian kita beralih ke dimensi. Dimensinya yang harus terpenuhi adalah dimensi komunikasi. Jadi pesan yang ingin disampaikan di film itu tergambarkan secara jelas. Kemudian ada dimensi estetika. Nah, selain menyampaikan pesan yang baik, juga harus memenuhi kesenian atau unsur estetik sehingga yang menonton itu menjadi tertarik dan ingin mengikuti keberlanjutan film itu sampai selesai. Kemudian dimensi yang lain adalah dimensi teknologi. Jadi dalam pembuatan film itu tentu saja tidak lepas dari perkembangan teknologi yang mendukung dalam penyediaan alat dan bahan untuk menghasilkan sebuah film yang baik. Nah, dari jenis film itu ada beberapa, diantaranya adalah film dokumentasi, cerita pendek, cerita panjang, film profil perusahaan, iklan televisi, program televisi, video klip, video art, dan lain sebagainya. Nah, khusus pada kesempatan ini, saya akan coba mengupas tentang produksi film pendek. Jadi dalam pembuatan film atau production flow-nya itu dibagi menjadi 3. Ada pra-produksi, kemudian produksi, dan pasca produksi. Yang mana ini ditangani oleh divisi-divisi tersendiri. Kalau dari sisi kreatifnya itu ditangani oleh sutradara, kemudian kalau dari sisi manajemennya ditangani oleh produsen. Jadi awalnya berawal dari sisi kiri ini, dari skenario, kemudian melewati praproduksi, produksi pasca sampai ke promosi. Nah, di bagian-bagian tahapan ini juga ada beberapa tingkatan. Misalkan yang di sini di praproduksinya. Jadi di sisi manajemen harus memperhatikan yang pertama budgeting atau pendanaan, kemudian fundraising, sampai ke hunting talent. Nah, hunting talent ini adalah perekrutan, di mana dalam pembuatan film kita akan memerlukan kru, ada equipment atau peralatan, kemudian lokasinya. Kemudian baru dilanjutkan dengan shooting schedule atau penentuan waktu pengambilan gambar. Kemudian dari sisi kreatifnya, yang perlu disiapkan adalah script breakdown. Script itu adalah dialog atau monolog yang akan dibaca oleh pemeran atau aktor yang terlibat dalam pembuatan film.
Kemudian yang kedua ada storyboard. Nah, storyboard ini kurang lebih kalau dilihat seperti gambar pada buku komik. Nah, jadi di storyboard kita gambar secara manual seperti komik, bagaimana satu adegan itu diperankan oleh aktor dari gambar awal, kemudian gambar di tengah sampai gambar akhir. Jadi dalam storyboard itu terdapat beberapa gambar yang dapat menunjukkan kegiatan utama dari aktor. Kemudian selanjutnya ada director briefing. Ini melibatkan 3 hal, yaitu reading, visit, dan rehearsal. Reading sebelum pengambilan gambar dilakukan, biasanya aktor diberikan naskah untuk dipelajari. Jadi itu namanya proses reading. Kalau visiting adalah melihat ke lokasi. Jadi di mana syuting akan dilakukan, dari mana posisi kamera, posisi mic direkam, dan lain sebagainya. Kalau rehearsal ini kurang lebih seperti gladi bersih. Jadi semua kru dan pemeran coba terjun ke lapangan bersama-sama dan melakukan adegan sesuai dengan yang diarahkan oleh kreatif dan manajemen. Berikutnya barulah sampai pada production design. Jadi nanti gambar atau film seperti apa yang akan dihasilkan nantinya. Nah, itu pada tahap pra-produksi. Kemudian di produksinya sendiri ada teknik scout, report, talent, dan crew accommodation. Jadi di manajemen ini nanti menghandle bagaimana teknik-teknik produksi yang akan dilaksanakan, baik itu dari sisi kameramen maupun dari sisi si pemeran. Kemudian report itu laporannya. Kalau talent dan crew itu adalah aktor dan kru yang bekerja atau yang memproses pengambilan gambar. Nah, kemudian setelah produksi dilaksanakan ada pasca produksi, itu sudah masuk pada masa editing dan mastering. Kemudian promotion. Nanti lebih lanjut mengenai editing dan mastering dan promotion akan ditampilkan di slide berikutnya. Nah, sekarang kita mengerucut kepada film pendek itu sendiri. Nah, film pendek ialah salah satu bentuk film di mana ini dikatakan bentuk paling simpel dan paling kompleks. Nah, di awal perkembangannya film pendek sempat dipopulerkan oleh komedian Charlie Chaplin. Atau secara teknis, film pendek merupakan film yang memiliki durasi di bawah 50 menit. Oke, berikutnya. Nah, jadi secara umum tahapannya sama. Di film pendek ada pra-produksinya, itu pre-production, kemudian production, terakhir adalah post-production atau pasca production. Kemudian item-item yang ada pada pra-produksi yaitu pendanaan atau budgeting, brainstorming, atau mencari ide atau gagasan yang akan dijadikan film. Nah, biasanya kalau dalam pembuatan film itu yang sulitnya di bagian sini, mencari ide. Nah, kalau sudah idenya ada, baru dilanjutkan dengan proses casting. Casting itu penentuan tokoh. Jadi, kira-kira tokoh mana atau siapa yang cocok untuk memerankan ide yang sudah ada tadi. Yaitu nanti bisa ada tokoh antagonis dan protagonisnya. Mungkin ada tokoh yang sifatnya lucu. Karena dari tampilan orang saja mungkin sudah kelihatan dia akan
membawakan peran lucu ataupun peran yang lainnya. Kemudian script writing adalah tahapan menulis skrip. Jadi mungkin di video itu atau di film pendek akan ada dialog, itu ditulis. Biasanya kalau penulisan skrip, kalau kita menggunakan bahasa daerah, itu dilengkapi dengan subtitle atau diterjemahkan kembali ke bahasa yang umum Indonesia atau Inggris. Kemudian storyboarding yang seperti yang tadi menampilkan gambar atau adegan-adegan utama yang digambar secara manual. Nah, setelah proses praproduksi itu fix atau sudah direncanakan secara matang, barulah kita ke tahap produksi, di mana di produksi ini meliputi kegiatan video shooting. Kita langsung ke lapangan yang telah ditentukan, di tempat telah ditentukan. Kemudian kameramen telah menyiapkan teknik-teknik yang akan dijadikan sebagai pengambilan gambar itu. Kemudian berikutnya audio capture and take voice. Nah, tidak lepas dari teknik video atau pengambilan gambarnya, yang sangat penting di sini juga adalah audio. Karena agar tidak terjadi miss, karena biasa ada video, misalkan video objeknya adalah orang, ketika orang sudah ngomong, audionya terdengar lebih cepat atau lebih lambat daripada orang yang ngomong. Nah, jadi teknik itu bisa diakali di sini. Mungkin bisa dengan menambahkan perangkat perekam tambahan. Atau juga bisa dilakukan dengan teknik dubbing namanya. Teknik dubbing itu adalah teknik memasukkan suara setelah ada video. Contohnya mungkin seperti film-film kartun. Nah, jadi gambarnya dulu atau videonya dulu diadakan, baru dilengkapi dengan audio belakangan. Berikutnya ada musik. Musik ini bisa menggambarkan suasana video yang dimaksud. Contoh, dengan memasukkan musik yang senang atau ceria, akan mengajak penonton untuk terbawa suasana hatinya ke dalam suasana ceria. Mungkin juga sebaliknya, musik yang sedih akan menggugah para penonton menjadi terharu dan lain sebagainya. Kemudian ada image editing. Nah, tentunya dalam pengambilan gambar itu hasilnya tidak 100% sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi perlu adanya mengedit hasil rekaman. Nah, ini sudah masuk pada ranah penggunaan aplikasi atau software pengolah video. Software-softwarenya itu ada banyak, tetapi mungkin pada presentasi kali ini tidak sampai di sana. Kita tidak masuk ke dalam teori ataupun praktek dalam pengolahan videonya. Mungkin di presentasi berikutnya kalau masih ada waktu dan kesempatan. Oke, selanjutnya 2D dan 3D animation. Ini biasanya ditambahkan ketika dalam film itu memerlukan adegan atau sesuatu yang tidak mungkin dilakukan secara nyata. Kalau seperti contoh, saya bisa ilustrasikan misalkan video tentang reka adegan kekerasan itu misalkan. Jadi kekerasan itu tidak kita
perankan secara nyata, tetapi bisa dibantu dengan menggunakan animasi 2D atau 3D. Itu. Oke, itu beberapa tahapan yang kita kerjakan pada produksi. Kemudian yang ketiga, kita beralih pada pasca produksi. Di pasca produksi ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah video editing dan composition. Jadi video yang telah kita ambil pada saat produksi itu kita rapihkan, kita sesuaikan kembali, kita buang sesuatu yang tidak pas atau tidak nyaman untuk ditampilkan, kita edit di sini. Kemudian berikutnya adalah penambahan special effect atau makeover. Nah, sebagai contoh, mungkin kalau sesuatu adegan yang ingin kita tekankan kembali, contohnya kita bisa isi efek diperlambat. Nah, mungkin Bapak Ibu sering melihat suatu video yang awalnya berjalan biasa, kemudian pada waktu tertentu videonya di slow motion-kan atau dilambatkan. Nah, itu dapat menampilkan kesan bahwa pada saat atau momen itu terjadi sesuatu yang spesial, seperti itu. Kemudian tahap berikutnya adalah preview atau beta test. Nah, setelah film sudah diedit, sudah diberi efek tambahan, ini coba diteskan atau dilempar kepada beberapa audiens untuk dikritisi kembali. Nah, jadi tentu saja yang mengedit merasa bahwa videonya kan sudah otomatis bagus. Nah, jadi kita perlu komentar atau masukan dari viewers atau orang yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki lagi sehingga nanti video itu bisa dikatakan layak untuk dinikmati oleh umum. Nah, setelah video dirasa pas untuk dilempar ke publik, barulah di package. Nah, jadi kalau dewasa ini, package-nya itu tidak lagi terpaku pada CD atau DVD. Jadi sekarang package-nya lebih banyak di-online-kan. Jadi karena disediakan media penyimpanan online seperti YouTube, jadi package-nya itu sudah langsung di-upload. Termasuk juga duplicate-nya. Kalau zaman beberapa tahun ke belakang kan pemasaran itu lebih pada fisik seperti CD dan DVD. Nah, kalau di era cloud computing seperti sekarang, duplicate-nya itu lebih banyak pada berapa kali orang yang nonton di YouTube atau berapa kali video kita telah di-download. Seperti itu. Jadi lebih ditekankan lagi pada proses praproduksi. Ini kita adalah bagian yang sebenarnya paling sulit karena berpikirnya kita adalah di tahap ini. Think first baru shoot later. Jadi walaupun kita memiliki alat yang bagus, kamera yang sangat mumpuni, kalau idenya belum ada, kita tidak bisa jalan. Jadi praproduksi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Di mana secara detail itu akan diturunkan dalam script breakdown. Jadi merupakan instrumen yang digunakan untuk mendata kebutuhan adegan. Nah, jadi di sana di deskripsi menyampaikan adegan atau dalam suatu skenario, suatu tempat, adegan apa yang ingin ditampilkan. Nah, jadi tempatnya di mana? Di X,
ini eksternal atau internal, di luar ruangan atau di dalam ruangan. Kemudian pemainnya siapa, pakaiannya bagaimana, apakah pakaian rapi, apakah pakaian casual, dan lain sebagainya. Kemudian ada tata rias, properti. Termasuk juga sudah ditentukan di awal visual effect-nya seperti apa, apakah ada suara, ada tambahan lain, ada peralatan atau equipment. Kemudian estimasi shoot, ini adalah durasinya, kira-kira estimasi waktu untuk produksinya berapa lama. Kemudian ada catatannya. Oke. Berikutnya adalah mengacu pada storyboard. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, layaknya storyboard itu adalah seperti komik. Nah, ini mengacu kepada jumlah shoot yang direncanakan untuk script breakdown. Nah, sutradara dibantu oleh seorang storyboardist artis merancang visual dari shoot yang diinginkan. Kalau di contoh storyboard ini adalah seorang wartawan yang akan mengambil berita atau mengambil gambar pada momen pidato. Jadi di sini digambarkan suasana keramaian, kemudian ada podium, ini di orang yang berbicara, kemudian ini adalah audiennya. Jadi di sini ada reporter. Nah, jadi di sini ditentukan dari posisi podium orang di sana, kita harus berada di depan dari audiennya agar gambar dan suara itu terlihat secara jelas dan suaranya juga dapat direkam dengan jelas. Nah, jadi teknik pengambilan gambar, tempat kita di mana harus berada itu sudah ditentukan di sini. Jadi sudah sangat jelas harus dituangkan dalam storyboard. Kemudian berikutnya, masih dalam praproduksi ada direktur briefing. Ini adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antara sutradara, pemain, dan kru. Jadi suatu ide yang dimiliki oleh sutradara itu biar bisa dipahami juga oleh pemain dan kru nanti yang terlibat dalam pengambilan gambar. Nah, dalam tahapan ini ada 3 item, yaitu reading, yaitu aktor atau pemain harus membaca naskah yang telah ditulis agar dia mendapat perannya. Artinya nanti ada chemistry antara peran dan si pemeran atau aktornya. Kemudian visit, yaitu mengunjungi lokasi pengambilan gambar secara bersama. Kemudian rehearsal itu mencoba adegan di lokasi atau istilahnya gladi bersih. Jadi sehingga nanti pas di hari pengambilan gambar itu tidak ada pertanyaan lagi. Krunya harus di mana, pemainnya harus di mana, dan pengambilan gambarnya seperti apa, seperti itu. Oke, berikutnya. Kemudian penganggaran kebutuhan biaya. Jadi berdasarkan script breakdown, produser melakukan penganggaran biaya produksi. Adapun pos-pos umum yang muncul dalam sebuah produksi film adalah di bagian sini, honor kru. Nah, jadi kalau secara profesional itu pasti akan diperhitungkan dari honor krunya, sewa peralatan, kemudian divisi artistik dari make up artis dan lain sebagainya, honor pemain, kemudian kaset atau video atau sekarang upload YouTube lah ya. Kemudian operasional, pasca produksi, marketing, dan promosi. Nah, tentunya semua itu memerlukan sumber pendanaan. Di mana sumber pendanaan itu bisa berasal dari personal, komunitas, LSM, perusahaan film, atau kalau kita sekolah. Jadi di sekolah semua dana otomatis yang menanggung adalah
sekolah. Nah, kalau secara profesional, mungkin itu ada perusahaan film. Jadi mereka sudah eh, punya gambaran film yang mau dibuat itu targetnya menghasilkan berapa. Jadi mereka harus mengeluarkan biaya berapa. Ada hitung-hitungan untung rugi di sana. Jadi tidak jarang juga kita mendengar ada berita bahwa film terlaris, film termahal, dan film dengan penghasilan box office tertinggi. Nah, jadi kalkulasinya dari sini. Kemudian berikutnya masih di praproduksi ada proses hunting. Nah, selain dana, proses juga bertugas untuk mencari kru. Hunting ini artinya penentuan kru, terutama dalam produksi adalah kameramen, artistik, dan editor. Kemudian talent atau artisnya atau aktor. Jadi dalam penentuan artis itu proses rekrutmennya melalui proses casting. Nah, jadi mungkin istilah casting ini sudah biasa kita dengar di TV ya. Kemudian berikutnya lokasi. Nah, dengan mempertimbangkan konsep fasilitas dan perizinan. Karena tidak jarang lokasi-lokasi yang sudah terkenal atau misalkan lokasi objek wisata, kita harus eh, menyurati secara resmi terkait dengan perizinan. Berikutnya adalah equipment. Jadi menentukan peralatan. Mungkin itu kalau kita sudah miliki, kita tidak perlu menyewa. Kalau alatnya tidak ada di kita, mungkin kita perlu menyewa pada penyedia di pihak ketiga. Misalkan yang standarnya adalah kamera, lampu untuk pencahayaan, kemudian kabel dan tripod. Kemudian berikutnya setelah semua ditentukan, kita menentukan syuting schedule. Nah, jadi penyusunan metodenya bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu kamera edit dan by location. Ini maksudnya adalah misalkan gini, suatu adegan di satu lokasi terjadi berulang-ulang. Nah, jadi penentuan syutingnya itu ditentukan by location. Jadi kita berangkat ke satu lokasi itu dulu, kita selesaikan di lokasi itu ada berapa take atau berapa pengambilan gambar yang harus kita kerjakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya barulah kita pada tahap produksi. Di mana kita harus memperhatikan aspek produksi yaitu estetik. Jadi gambar atau video yang kita ambil, kita usahakan agar memenuhi unsur kesenian. Kemudian teknologi. Kita tidak akan terlepas, tidak bisa lepas dari teknologi karena perkembangan teknologi sangat bisa membantu kita mengambil gambar dengan kemampuan yang kurang baik tetapi dengan peralatan yang memadai. Kemudian ada akses psikologis. Jadi bagaimana kita mengambil video itu agar terlihat masuk akal. Nah, jadi bisa diterima oleh penonton baik secara indah terlihat oleh mata dan mengena dilihat oleh atau dirasakan melalui rasa. Kemudian ada manajemennya. Jadi di pengambilan gambar kita harus tunduk pada manajemen. Jadi ada production atau produsen atau manajemen yang mengarahkan kita nanti di dalam step-step atau langkah-langkah kerja yang harus kita laksanakan. Berikutnya
kamera framing. Jadi ada beberapa teknik pengambilan gambar atau pengambilan video yang bisa dijadikan acuan. Salah satunya adalah atau yang pertama extreme close up. Nah, biasanya ini lebih sering orang mengambil pada bagian mata. Jadi objeknya adalah orang ya. Bagian mata karena di mata itu bisa menunjukkan ekspresi, apakah dia sedih, apakah dia marah, apakah dia gembira, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, very close up. Itu biasanya menampilkan bagian penuh dari dahi sampai dagu. Berikutnya, big close up, yaitu dari leher ke atas. Kemudian, close up, itu pengambilan gambar dari dada ke atas sampai kepala. Kemudian medium close up itu dari pinggang. Kemudian medium shoot hampir sama dengan medium close up dari pinggang ke atas. Kemudian 3/4 shoot ini mengambil 3/4 bagian tubuh manusia. Kemudian kalau full shoot itu direkam dari ujung kepala atau ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian kalau long shoot itu pengambilan gambar orang dari kejauhan. Nah, itu beberapa framing yang bisa digunakan dalam pengambilan gambar. Kemudian dari sisi audio atau soundwork-nya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah narasi. Narasi ini biasanya kita sampaikan di awal video. Jadi prolog di sana. Kemudian berikutnya ada dialog. Nah, ini sudah masuk pada pemeran. Jadi percakapan atau pembicaraan di antara pemain yang terlibat. Kemudian ada sound effect. Sound effect ini adalah suara-suara tambahan yang mampu memberikan isi atau rasa pada film tersebut. Kemudian berikutnya adalah motion soundtrack. Jadi ketika ada benda bergerak, ada orang bergerak, ditambahkan sound atau ditambahkan efek suara. Berikutnya adalah kaidah sinematografi. Nah, jadi sinematografi itu ada beberapa yang harus kita penuhi. Tekniknya, misalkan pada close up ada cut in, ada cut away, atau menjauh, atau mendekat. Kemudian dari sisi shoot-nya ada subjektif, point of view, atau objektif. Kemudian yang utama yang harus diperhatikan adalah pada bagian composition, di mana di sana ada namanya rule of third. Rule of third ini adalah tampilan kamera yang dibagi menjadi 3 bagian utama. Jadi nanti akan dideskripsikan lebih jelas di bagian belakang video. Kita lanjut saja dulu ke pasca produksi. Jadi pasca produksi itu lebih dikenal dengan istilah editing. Jadi semua gambar atau video yang sudah diambil diedit pada pasca produksi. Jadi metode yang bisa digunakan ada metode cut, ada metode optical. Dan ini lebih mengacu pada aplikasi atau software yang digunakan untuk editing pada pembuatan film. Nah, kemudian langkah terakhir adalah promotion. Jadi film yang sudah kita miliki dengan tujuan agar bisa dinikmati oleh
orang banyak, kita harus membuatkan media produksinya. Yaitu bisa dibuatkan trailer untuk di-upload di YouTube, kemudian poster untuk bisa disebarkan atau ditempel di tempat-tempat yang ramai. Kemudian ada merchandise, kemudian promo tour. Nah, jadi itu beberapa jenis eh, produsennya. Nah, di sini ada teknik framing. Mungkin ini tidak saya tampilkan. Kalau perlu nanti saya tampilkan di berupa video ya. Nah, sekian tentang tahapan produksi film pendek mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Oke. Selanjutnya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan untuk orang kelas bisa di sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Bu. Oke, itu pertanyaan dari Bu Ari ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Ari. Ini adalah pertanyaan yang sering juga saya dapat dari siswa ketika mengajarkan tentang bagaimana cara pengambilan video. Jadi, yang membuat video itu akan banyak dinikmati atau banyak peminatnya adalah dimulai dari idenya, Bu. Jadi ketika idenya sudah bagus, sudah masuk dalam artian bisa dipahami secara estetika dan psikologis. Jadi orang yang menonton video ibu atau film itu akan memiliki kesan yang bagus. Nah, terkait dengan
pengambilan gambarnya di lapangan, yang menjadi hal utama itu adalah cahaya, Bu, atau pencahayaan. Jadi ketika kita menggunakan dalam tanda kutip kamera handphone yang biasa saja, ketika ada cahaya yang bagus, itu akan dapat menghasilkan gambar atau video yang bagus. Nah, berbanding terbalik juga dengan misalkan kita menggunakan kamera yang yang mahal, yang bagus sekalipun, toh kalau ternyata pencahayaannya kurang, jadi hasil gambarnya juga tidak akan bagus. Jadi tips saya adalah ketika kita mengambil gambar, usahakan yang paling diperhatikan itu adalah pencahayaannya, Bu. Nah, jadi ketika video sudah cahayanya bagus, nanti ketika dimasukkan atau diedit dengan aplikasi pengolah video, kita akan lebih mudah untuk mengedit sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Mungkin itu jawabannya, Bu Ari. Ya, kalau untuk suara, Bu, biar biasanya kalau di outdoor itu yang paling terdengar itu adalah suara angin ataupun suara kendaraan atau orang yang lewat. Jadi itu bisa Ibu akali pada saat mau membuat video, tentunya kita sudah menentukan misalkan di lokasi A, adegan atau aktingnya seperti apa, kemudian narasi atau dialognya seperti apa. Nah, jadi di luar Ibu mengambil gambar, Ibu bisa sisipkan nanti suaranya kita rekam di dalam ruangan. Tetapi kan dialognya sudah kita konsepkan di awal. Jadi pada saat editing, videonya kita gunakan yang di outdoor, kemudian suaranya kita masukkan yang kita rekam di dalam atau di ruangan yang terbebas dari suara-suara yang lain. Itu, Bu. Nggih. Ini ada dua jenis aplikasi, Bu. Yang pertama adalah berbasis handphone, kemudian yang kedua berbasis desktop, komputer atau laptop. Jadi yang pertama yang berbasis handphone, ada namanya aplikasi yang cukup populer itu KineMaster, Bu, atau Pipa Video bisa digunakan. Nah, jadi editingnya bisa lewat handphone. Kemudian kalau yang lebih expert lagi atau yang fiturnya lebih banyak, itu bisa yang berbasis komputer atau laptop. Nah, yang sering digunakan salah satunya adalah keluarganya Adobe. Ada Adobe Premiere, Adobe After Effects. Kalau untuk suaranya sendiri bisa diedit melalui Adobe Audition. Itu, Bu.
Nggih. Nggih Bu Suryani, kemungkinan kalau video yang tidak bisa diedit di handphone itu karena terbentur oleh resolusi, Bu. Nah, jadi ada perbedaan ketika video di handphone dengan di laptop, kemampuan resolusi HP-nya itu biasanya lebih kecil atau lebih rendah. Jadi bisa Ibu atasi dengan video yang mau Ibu edit itu, Ibu kompres dulu atau istilahnya kita kecilkan resolusinya, bisa menggunakan aplikasi namanya Format Factory, Bu. Itu free. Nggih, sama-sama Ibu. Iya, nggih silakan Ibu Ari. Nggih. Nggih, nggih, Bu. Terima kasih. Ya, nggih terima kasih Bu Endah. Jadi bisa saya simpulkan bahwa dalam pembuatan film, khususnya film pendek, kita harus memperhitungkan secara matang dari praproduksi, yaitu penggalian ide, pencarian tokoh, dan penentuan alat beserta krunya, termasuk juga lokasinya. Kemudian pada saat produksi, kita sudah harus betul-betul siap, mulai dari waktu, kemudian tempat, dan alat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di pasca produksi. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti tadi yang sudah kita diskusikan di tanya jawab, mulai dari aplikasi apa yang akan kita gunakan untuk mengedit video kita, apakah itu berbasis handphone, apakah berbasis desktop atau PC. Nah, jadi kesimpulan terakhir adalah kita tidak bisa terlepas dari proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Sekian dari saya. Terima kasih.
Seririt, Bu. Iya, Beleleng Bali.